Assalamualaikum, perkenalkan. Nama, Randi Apriansyah. NPM, 111181172. Kelas 3 FA4. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip desain obat 1. Kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain dan mengembangkan obat baru. Penentuan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul, mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah drugable target. 2. Mengetahui struktur molekul target, sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai. 3. Mengetahui lokasi binding site. 4. Memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut, misalnya, mekanisme katalisis. A. Protein. Protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein dapat berupa reseptor, enzim dan protein transport. DRUGABLE. Target. B. Asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA, deoksiribonukleik acid maupun pada RNA, ribonukleik acid. C. Organel sel juga dapat menjadi target kerja obat, misalnya, ribosom, lisosom. Struktur protein terdiri dari 1. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein. Struktural. Ada 3 struktur sekunder utama: alfa, helix, beta pleated sheet dan beta tun. Struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan bentuk 3D protein tersebut. Struktur ini sangat penting terutama pada protein globular seperti pada enzim dan protein karena struktur ini sangat mempengaruhi fungsi dan interaksinya dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk adanya ikatan kovalen dan ion. Struktur QUARTENER. Struktur kuarterner hanya akan dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subunit protein, misal, globulin yang mempunyai 4 subunit protein. Fungsi protein. 1. Protein struktural. Protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat, kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. 2. Protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting, asam amino, gula, asam nukleat ke dalam sel. 3. Enzim dan reseptor merupakan protein paling umum menjadi target kerja obat. 4. Protein miscelaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein, sehingga menghasilkan efek selular tertentu. Contoh, polimerisasi tubulin membentuk mikrotubul. Enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi titik reaksi yang dikatalisis, enzim berlangsung dalam kondisi ekuilibrium setimbang titik. Itu artinya enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi ekuilibrium. Kofaktor. Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Kofaktor dapat berupa ion-ion logam, Mn+, atau molekul kecil yang disebut koenzim, misal, NAT. Reseptor. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit, seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, DEL. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Reseptor pada dasarnya merupakan tempat kerja dari messenger kimia. Messenger kimia dapat berupa neurotransmitter, hormon dan imunomodulator. Terima kasih.